Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqal azim. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hijrah rahimahullah, semua para pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimahullah. Tak terasa kita sudah memasuki malam yang berapa ini Pak? Kata saya 19 nih versi KPU. Alhamdulillah. Iya lagi deg-degan kita ini. Puji dan syukur kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih satukan ruh dengan jasad kita, sehingga kita bisa menikmati karunia Allah yang amat sangat luar biasa banyaknya, nikmatnya, indahnya. Orang beriman yang menggunakan yang apa nuraninya tidak ada pilihan kecuali mensyukuri apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Ustaz, saya diberi sakit apa? Encok udah 5 tahun gak baik-baik, asam urat, rematik, ginjal, paru-paru lah kumpul semua kayak komplek. Walaupun penyakit kumpul di badan kita, tetap rasa syukur harus kita panjatkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi Allah sedang melunasin, mohon maaf, bisa jadi kehilapan kita waktu masih muda dulu. Ente pernah janji belum dipenuhi. Dulu suka bolong-bolong sholatnya, punya rezeki sering lupa, janji sering hilang dan seterusnya. Karena Allah sayang, dikasih bentuk penyakit dalam bentuk kafarat, diampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Jadi apapun yang Allah beri kepada kita, syukuri. Dan jangan sekali-kali membandingkan dengan ibadah kita. Ustaz, bukan kata kiai, kata ustaz, kata guru, bahkan hadis Nabi mengatakan apabila orang baca surah Waqiah, sholat duha, amalan ini, amalan itu, rezeki gak bertambah. Kok saya masih melarat haji ini? Gak kayak tetangga saya tuh, rumahnya dinaikin lagi, catnya diganti, mobilnya ganti lagi. Udah jangan nontonin tetangga mulu, pegel Pak, biarin. Allah kasih rezeki yang beda-beda. Rezeki itu bukan berbentuk materi, tapi juga anak kita sehat, keluarga kita tenang, tidak beruber debt kolektor. Ayo ngaku siaran kan nih, pinjol merajalela ini. Makanya kami pada Dewan Masjid coba dengan program Tangerang Mas memberikan bantuan per kelompok yang masjid itu 10 orang, satu orang sekitar 2 juta bagi yang punya usaha. Kita berikan 20 juta, ya, pinjam 2 juta, kembalinya 2 juta, tiap bulan dicicil 200.000.
Jadi kalau tiap bulan 10 orang itu mengembalikan, maka ada tambahan 2 juta, maka akan diberikan kepada orang yang ke-11. Bulan berikutnya kumpulan 2 juta, diberikan kepada orang yang ke-12. Terus gitu. Ini upaya Dewan Masjid Kota Tangerang. Jadi kita syukuri, Pak. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimahullah. Pada bulan suci Ramadan, kita harus bercermin kepada contoh perilaku amalan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah. Apa yang sering beliau kerjakan, laksanakan pada bulan Ramadan? Ada 3 hal yang sering beliau lakukan. Amal yang lainnya banyak tentunya, tapi 3 yang paling menonjol. Yang pertama, meningkatkan sholat. Jadi kalau kita Pak, selama ini Bu, udah bikin kue dodol belum Bu? Kue dodol lagi. Kalau dulu nih Pak, di Betawi, selama 11 bulan itu orang Betawi itu engkong saya, bu saya gitu, bapak saya nyelengin kerja 11 bulan Pak Guntur, nyelengin. Nah pas 1 bulan Ramadan itu dimanfaatkan tuh, iktikaf, fokus ibadah, hatamin Quran, perbanyak sholako, tuh perbanyak ibadah, fokus. Kita nyungsang sekarang Pak, Ramadan, jor-joran kita kerja, mikirin mudik. Bener apa betul? Kan nyiksa diri sendiri itu. Saking suruh mudik, jangan begitu dong. Bener, bagus, silaturahim. Ya, tapi strateginya, manajemennya dirubah, diperbaiki. Jangan udah ketahuan Ramadan kita sedang puasa, kerja jor-joran, fisik lemah. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pemasukan terusnya? Ya, maka 11 bulan nabung. Bukan berarti 1 bulan itu diam, bukan, ya. Tapi dikumpulin materi sebelumnya tuh strategi begitu tuh. Nah, kalau selama ini kita sholat duha misalnya 2 rakaat Bu, 4 rakaat tambahin 8, 12, boleh. Tahajud dia habis taraweh nih, boleh nanti 8 rakaat silakan, 20 boleh, 36 silakan, apa leklok tuh kaki nggak apa-apa itu. Kita kayak santai nih, 8 rakaat nyantai, di Temboro Pak, 30 juz setiap malam. Di Mesir, Ustadz anak pagi, jangan marah-marah lah. Ya, pernah beliau diajak oleh gurunya seorang syekh, sholat di sebuah masjid, sholat tarawih, itu rakaat pertama surat Al-Baqarah. Dia pikir surat Al-Baqarah udah selesai kali ini. Rakaat pertama, ternyata nyambung Pak Al-Imran. Masya Allah, Al-Imran selesai kali, nyambung lagi ke An-Nisa. Jadi 1 rakaat itu 1 juz. Semalaman 15 juz hatam. Kita alhamdulillah pengen udah hafal hatam nih, berapa juz Pak? Juz Al-Quran kali ya, juz melon. Target Pak minimal ya 1 bulan ini berapa? 1 kali deh ya hatam 30 juz. Imam Syafi'i Pak 1 bulan Ramadan 60 kali hatam Pak. Bu, jangan tiktokan mulu. Ya, apa aja di-upload. Yang bahasa tempe, gesang di-upload. Bikin kue bolu di-upload. Ya, main sampai terkantongin aja, takut banget lepasnya. Ampun jadi pegang. Bayangin Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali, berarti 1 hari berapa kali hatam? 2 kali hatam. Kita koordinat sholat ime panjangnya dikit Pak, beruntuk sesek itu suruh Pak. Ya, besok imamnya jangan undang lagi nih, lama nih. Kalau saya singkat-singkat saya potong aja tuh. Ya, saya buat dites malam pertama. Wirin mangdu ya kolam dolin, amin, yasin. Bukan masalah gua itu. Kata Mak Imamnya, Allahu Akbar. Nah ini. Ya, anak sekarang di model itu. Jadi baginda Rasulullah memperbanyak sholat di bulan suci Ramadan. Yuk, sholat sunnah yang belum pernah dikerjakan Pak,
Misalnya sholat tasbih di masjid kita pernah dicoba di sini, bukan nyoba, sholat yang pernah belum. Banyak pada bingung, nenek-nenek juga. Bu, jangan berhenti lagi, saya pulang nih. Ini kamu dari jauh nih, saya cepat lambat datang kemari, saking dekatnya. Sholat tasbih bu, 300 kali tasbih. Kerjain bu ya. Bu, kamu nyaut lagi ya. Saya biasanya kalau ceramah pagi-pagi ibu, saya udah dulu mulai nyiapin amplop tuh, minimal 5 atau 10 amplop. Selalu, kira-kira 5 menit saya ngomong pertanyaan, 5 menit saya ngomong, bu, saya baca selawat, ayo. Tuh, biasanya gitu. Ibu mah teman pak. Makanya ibu nih, bapak-bapak ya, kalau istrinya sakit, yang jangan bawa ke puskesmas pak, jangan bawa apotek, bawa ke toko emas, baik. Bikin dompet tebel udah seger dia. Paling sih kertas lo mau berhutang. Doain bu, tiap hari nih Ramadan mustajab doa kita nih. Jangan kita marah-marahin mulu. Belum aja jadi laki, payah banget sih. Udah 10 tahun kita ikut bimbingan nyolong apa gitu di kantor lah. Nyolong lagi. Ada begitu. Buat kali sedane loh. Doain bu. Suami mau bagaimana? Sekarang angka perceraian pak, masya Allah meningkat pak. Gugatan dari pihak istri ke suami. Gara-gara ekonomi pak. Pernah ada teman saya, nggak apa-apa kita ngomong kutum kemana-mana lagi ke kampung saya sendiri pak. Ya, teman saya cerita. Awalnya suaminya kerja di sebuah bank pemerintah, gaji besar. Lama-lama suaminya mundur diri. Alasannya apa? Dia pernah dengar ada seorang ustaz mengatakan wajib bank itu riba, haram hukumnya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba gitu. Berarti dia itu istrinya ngeluh. Udah pernah pulang di rumah, pelanggan promo dia biasa kerja enak, disuruh ojek, gengsi dia. Ya, disuruh dagang juga bisa dia di rumah. Ngeluh. Istrinya cerita sama saya. Ini saya kadang-kadang pak, saya godaan saya besar nih pak. Banyak ibu juga curhat saya. Makanya banyak udah apa tuh? Jangan motor gitu tuh. Nah masih sudah seganti tuh. Ibarat saya bukannya saya. Masya Allah. Nah saya bilang bu, kalau suami ibu kondisi seperti ini, bu, dia bilang bu, ini teman saya nih. Kalau kondisi suami ibu ekonominya sedang jatuh, sedang sulit, ini adalah peluang surga yang sangat terbuka, yang sangat lebar. Bukan malah seperti orang sekarang kebanyakan ketika suami ekonominya berkurang, digugat suaminya. Masya Allah. Dia tahu padahal bahwa kuncinya surga seorang istri adalah ridhonya suami. Adalah mohon mas nanti kapan-kapan undang saya kembali ya, khusus ke bahas ini panjang lebar. Kembali dulu. Soalnya gampang sekarang nyalahin suami pak, istri-istri ya Allah. Karena nggak beradab, nggak berakhlak, nggak punya bekal beragama, berumah tangga. Jadi gugat aja, apa itu laki boleh kawin pak, kita nggak boleh. Nah, nggak tahu deh. Udah kapan sekarang deh, kapan deh. Kembali. Perbanyak sholat sunnah. Ayo, ya. Kesempatan Allah memberikan ladang yang luar biasa di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Sayang, kalau seorang Nabi Musa aja pernah cemburu ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena di dalam ada Ramadan yang dilipat gandakan ibadah ini. Alangkah sayang kalau kita tidak memanfaatkan dengan amalan-amalan yang terbaik. Yang kedua apa? Perbanyak baca Quran. Subhanallah. Udah ada yang hafal, udah yang khatam di sini Al-Quran sekarang. Alhamdulillah. Ya, tetangga saya udah bolak-balik tuh. Hari ini udah bolak-balik Al-Quran. Di bolak-balik doang gitu. Saya kira hatam pada 30 juz, udah bolak-balik. Kalau santri saya udah banyak pengen hatam pak. Ya, kalau udah sampai sekarang 20 juz lagi 15 juz, mereka berubah. Itu kelebihan kalau anak di pesantren begitu pak. Ya, suasana yang membuat dia ibadah seperti itu. Coba pak anak kita pak, ya, yang sekolahnya pulang pergi, jangan suruh baca Quran. Ya, suruh sholatnya susahnya bukan main. Benar apa benar? Ya. Tantangan kita pak. Terus juga jangan ini pak, ini sekarang viral pak.
kasus beberapa pondok yang santri itu dibully oleh seniornya, sehingga itu anak buat alasan, tuh Pak di pesantren kayak begitu tuh, padahal nggak seberapa itu mah, ya walaupun nggak benar juga sebenarnya, tapi banyak pesantren yang aman loh. Didik anak kita Pak, Masya Allah Pak, kebanggaan kita apa Pak setelah kita wafat? Nggak ada Pak, kecuali Pak anak-anak kita yang mendoakan ketika kita berbakti alam barzah. Tuh, kita bukan ahli tahajud, bukan ahli zikir, bukan ahli surakoh. Maka harapan kita, zuriyat kita, istri solehah kita, suami solehah ibu, anak-anak kita yang soleh dan soleh, yang mendoakan terus orang tua Islam berbakti alam barzah yang begitu panjang perjalanan. Abu Hurairah ketika mau menjelang sakaratul maut pernah menangis. Sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, bukankah engkau pencatat hadis Rasulullah, firman-firman Allah, bukankah engkau paling dekat dengan Rasulullah? Mengapa menjelang wafat engkau begitu takut? Tapi dijawab Abu Hurairah, wahai temanku, sebentar lagi aku akan menempuh perjalanan yang amat sangat panjang. Pak, kita sekarang hidup paling 60-70 tahun. Tuh guru saya Pak Guru udah 73 tuh. Subhanallah. Lagi Masya Allah. Paling udah siap-siap tuh. Umur Nabi kita berapa tahun Pak? 3. Ngomong-ngomong saya dikasih kultur berapa menit nih? Sudah berapa lama soalnya nih? Lupa. Terus. Jarang-jarang ya, jarang terus ya. Terus Nabi kita 63 tahun. Pak Guru udah 73. Berarti Pak Guru gondrong ya, gondrong. Udah 10 tahun tuh Guru. Ya, alhamdulillah, doakan beliau panjang umur sehat ya. Makanya kita nih Pak, ini tumbuh uban Pak di kepala kita, gigi udah pada copot, kulit keriput, kita kesayangan Allah itu. Tanda Allah memberikan sinyal kepada kita, kamu siap-siap. Ini kalau saya kisahkan banyak panjang banget cerita ini, udah itu aja deh. Udah, ya. Uban, gigi copot, ya. Kulit udah menggeriput, ditambah badan sakit-sakit. Tanda itu tanda. Tuh. Makanya jangan nyalakan Allah. Masa Ustaz, saya ngasih khutbah belum lama di Masjid Al-Ikhlas tentang bagaimana mau bahwa kita tidak pernah bisa menjamin diri kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Bisa jadi yang baru saja ngobrol dengan kita, gak berapa bulan tahu bener Pak, habis tarawih lagi salam-salam, kok paling tegang ada apa padanya? Tadi habis ngobrol sama kita, Pak apa sih kakak lagi lah? Ya Allah, tuh lihat, kalau udah datang Pak, mau udah gak kenal siapa-siapa. Fatimah Pak, Fatimah putri kesayangan baginda Rasulullah, ketika mau dihantarkan ke liang lahat kubur, diantarkan oleh Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan dan Husain serta Abu Dzar Al-Ghifari. Di dalam lubang itu, di atas lubang itu, Abu Dzar Al-Ghifari ngomong, Abu Dzar ngomong, wahai kubur, engkau tahu siapa yang akan dipendam sebentar lagi dalam kubur? Dia adalah putri kesayangan Rasulullah. Engkau tahu siapa Rasulullah? Bumi ini tidak diciptakan kecuali karena nur, karena Rasulullah. Surga tidak akan pernah dibuka kecuali bagi Rasulullah orang yang pertama nanti. Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Kau tahu yang akan dimakamkan sebentar lagi adalah putrinya Rasulullah. Maka tolong jaga. Terdengar Pak suara jawaban dari dalam kubur. Aku tidak melihat siapa keturunannya, siapa dia, kecuali apa? Amal ibadahnya. Itu harta yang kita makan akan jadi kotoran. Benar atau betul Pak? Tahu Pak? Bapak makan tadi buka aman termalam sahur sebaik banyaknya, besok pagi-pagi jadi pisau. Ayo, ngelihat udah ogah kita, apalagi nyolek-nyolek, jorok itu. Yang kita makan jadi kotoran. Yang kita tinggalkan Bu, sering jadi rebutan. Coba, ya punya rekening banyak di bank, ada duitnya terpenuhi doang, ya. Punya kontrakan, punya kebun, punya harta. Coba anak
rebutan harta yang tinggal orang tuanya. Tapi harta yang kita amalkan itulah yang menjadi keabadian, akan nemenin kita. Tapi sekarang banyak orang yang lupa. Saya capek kerja, makanya sekarang orang lihat Pak, perebutan harta, tahta gitu kan ya, termasuk wanita. Kayak apa sekarang? Maka kata begitu Rasulullah, berhala akhir zaman bukan berbentuk arca, patung-patung yang terbuat dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari emas, perak. Tapi apa? Berhala akhir zaman adalah dirham, fulus, rupiah, dolar, termasuk jabatan dan kedudukan. Orang pada kedudukan nggak perlu di kuburnya. Mau jalan yang mengsok kek, mau penglihatan rada kurang kek, ya, mau makan kurang nafsu kek. Tapi nikmat kita itu godaan, masya Allah. Maka coba kembali. Nih yang ketiga, yang Rasulullah tingkatkan pada bulan suci Ramadan adalah infak dan sedekah. Maka sisipkanlah sebagian rezeki yang bapak ibu miliki, kesempatan terbaik. Bahkan Nabi Musa pernah menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, apakah amal sholatku yang kau senangi? Apakah amal puasaku yang kau senangi? Apakah zikirmu yang kau sukai? Bukan, kata Allah. Tapi kenapa? Tapi apa? Ketika engkau memberikan makan kepada saudaramu yang kelaparan, itulah kan aku ada di sana. Nah, kesempatan Pak. Mungkin di sekitar kita nggak begitu nampak oleh kesusahan dari perumahan mau kali, tapi di kampung, di jalan dan seterusnya, atau kita punya pamit di kampung halaman kita, perhatikan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ayo sisihkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, berikan kepada orang lain. Allah ingin bikin kaya semua nih penduduk bumi Pak. Gampang bagi Allah, cukup mengatakan kun fayakun, kaya semuanya. Tapi kenapa? Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Akhirnya kesempatan bagi orang kaya berikan. Ingat ya, orang kaya diuji dengan rasa syukurnya, orang miskin diuji dengan kesabarannya. Yang miskin begitu, jangan nyumpahin mulu, biar pada pet semua, biar mampus. Bila Allah, jelek makan doanya. Apa tuh tetangga? Pada tahu diri. Ini perubahan apa nih? Yang doanya, ya Allah, kalau hari ini kau berikan kami ujian dengan kekurangan harta, berikan rezeki yang baik kepada tetanggaku yang melimpah, agar juga bisa memberikan kepada orang lain, termasuk diriku. Kita juga boleh, kita orang miskin, kita ya Allah berikan harta. Ini kalau saya ceritakan banyak kan seperti apa? Tapi itulah semua yang terbaik. Jadi miskin ada nilai kesabaran di situ. Yang kaya juga jangan sombong, yang pejabat pun akan terakhir semua. Fir'aun apakah hebat Pak? Allah karim, ya. Tapi ujungnya dia menyadari di ujung akhir hidupnya, ketika mau ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, apa yang dikatakan? Amantu bi rabbikum Musa wa Harun. Kalau begitu saya beriman, saya percaya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Pada waktu hidupnya, waktu jayanya, waduh bukan Nabi Fir'aun. Tapi kita ngomongnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling agung. Tuh, lihat, lagi sehat, lagi berpuasa, lagi jaya. Makanya kalau punya puasa jangan lama. Jadi RW, jadi RT jangan pakai 3 periode maunya, 2 periode juga lah. Dan kasih gantian, ya yang lain. Itu kita punya kemampuan, ya. Kasih anak muda yang cerdas, anak muda yang cerdas, dan yang kurang pelongo, ya. Punya prospek, yang punya kemampuan. Ini negara besar nih. Ini RW kita, ngomong RW kita nggak apa-apa lah, ya. Walau an al-Qur'an aman wa taqwa la fatahna alaihi barakati minas samai wal ardh. Kata Allah, kalau seandainya satu negeri, satu kampung, satu halaman, satu wilayah, satu bangsa aman wa taqwa, beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna alaihi barakati minas samai wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tapi banyak yang berdusta. Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, ma'atal muttaqun. Allah ampuni kesalahan kehilapan kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kita semua dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim Allahumma jangan terjadi dari maupun yang telah demikian permohonan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.